Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, saat ini kita sedang berada di lahan wakaf kawasan pendidikan Kutab Al-Fatih Pekanbaru. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat lihat, masih kosong. Ya, namun insya Allah tempat ini akan dibangun kawasan pendidikan Kutab Al-Fatih Pekanbaru. Dan sebelum gedung pendidikan itu berdiri, maka kita ingin pertama kali membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun masjid. Maka berbicara tentang mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah terlalu sering rasanya kita mendapatkan motivasi daripada guru-guru kita yang membacakan kepada kita ayat-ayat Allah dan bagaimana hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengeluarkan harta mereka di jalan Allah. Jadi antara ayat yang sering sekali kita dengarkan yang berbicara tentang mengeluarkan harta di jalan Allah adalah firman Allah surat Al-Baqarah 262. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang mulia ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaan orang yang menginfakkan, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan seseorang yang sedang menanam satu biji. Yang mana dari satu biji ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tumbuh pohon besar yang akan memiliki 7 cabang, 7 ranting, yang mana pada masing-masing ranting tersebut ada 100 buah. Menarik tafsir daripada Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, kata beliau apa? Kata beliau, hadza auqa'u fin nufuz. Ini lebih mengena ke dalam hati-hati kita, ke dalam jiwa-jiwa kita, dibandingkan Allah langsung menyebutkan 700. Kenapa? Karena kata beliau fihi isyarah. Pada ayat yang mulia ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya al-a'mal as-salihah, bahwasanya amalan saleh yang kita lakukan, infak yang kita keluarkan, yunammihallahu azza wa jalla, Allah akan tumbuh kembangkan. Sebagaimana ya seseorang yang sedang menanam bijinya pada tanah yang subur. Ya, subhanallah. Maka setiap kali ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, maka pada saat itu kita sejatinya sedang menanam biji kebaikan. Dan kita tidak perlu merawatnya. Allah yang akan merawatnya, ya Allah yang akan mengembangkannya, dan kita hanya menunggu hasilnya nanti di akhirat. Dan kita akan melihat bagaimana hasil dari semua harta yang telah kita keluarkan di jalan Allah kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kami mengajak kepada kita semua yang menyaksikan video singkat ini untuk menyisihkan harta kita, menyisihkan apa yang telah Allah titipkan kepada kita untuk kita salurkan kepada hal-hal yang mendatangkan keberkahan bagi harta kita tersebut. Di antaranya apa? Dengan cara berwakaf. Ya, tidak perlu banyak kaum muslimin. Ya, tidak harus langsung banyak. Ya, dan kalau ada yang menginfakkan atau berwakaf langsung banyak, alhamdulillah. Namun ya, untuk berwakaf, untuk mengeluarkan harta di jalan Allah itu tidak perlu menunggu harus menjadi orang kaya atau menunggu harus terkumpul banyak, tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Nabi mengatakan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun hanya sebesar sarang burung. Ya, sarang burung. Ya, sarang burung tidak bisa tempat untuk sholat. Tapi Nabi saking memotivasi kita, walaupun hanya sebesar itu, kalian membangun masjid, maka Allah akan bangunkan untuk kalian rumah di surga. Maka dari hadis yang mulia ini para ulama mengatakan apa? Artinya ketika kita tidak mampu membangun masjid utuh, maka mari kita bersama-sama membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyumbangkan harta kita, yang menyumbangkan
maupun menyumbangkan bahan-bahan bangunan, batu bata, besi, semen, apapun itu untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah ikut andil untuk mendapatkan kebaikan yang sedang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan setidaknya orang yang bersama-sama membangun masjid mereka mendapatkan 2 pahala. Pertama pahala wakafnya, kedua pahala at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu pahala saling membantu atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari, mumpung kita masih berada pada hari-hari yang mulia, waktu-waktu yang mulia, jangan sampai kita lewati hari-hari yang mulia ini tanpa menyisihkan harta kita untuk berwakaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.